手伝って燃やすんだ。全員まとめて俺が倒してやる。仲間を守るための権利、弱さはいらない。天輪ブルーメンブラスト。行きましょう。みんなを助けるために全力で行きますよ。Halo, kembali lagi bersama Mas Jul guys. Oke guys, untuk konten kali ini kita akan membahas tentang kolapsnya antara Fairy Tail dengan The Legend of Neverland ya guys ya. Karena kalau nggak salah tinggal menghitung hari saja guys. Antaranya kalau tidak tanggal 31 yaitu tanggal 1-nya ya guys ya. Jadi kurang lebih sudah 2 hari, kurang 2 hari dari sekarang guys. Jadi ini yang perkiranya Mas Jul tanggal 1 Desember ternyata betul untuk maju di tanggal 1 bulan ini besok ya guys ya. Jadi nggak jadi Desember guys, jadi bulan tanggal 1 bulan besok ini guys. Jadi untuk collab yang ini menurut Mas Jul lebih bagus daripada yang collab Rimuru ya. Jadi tadi Mas Jul juga udah sepilkan trailernya ya guys ya, itu ya trailer yang sudah muncul ya guys ya. Jadi skill-skillnya sepertinya lebih OP dari skill yang ada di waktu event Rimuru ya guys ya. Atau mungkin ya belum tahu juga ya karena belum muncul ya guys ya. Nanti kita bahas satu-satu untuk skill Fairy-nya ya guys ya. Untuk yang event collab Fairy Tail ya. Tapi memang kalau Mas Jul pribadi ya guys ya, sedikit kecewanya kenapa? Karena Natsu menjadi Fairy-nya ya guys ya. Kalau Mas Jul lebih suka Natsunya menjadi kostum ya guys ya. Grey yang jadi Fairy-nya ya gitu. Atau kostumnya Erse ya guys ya. Jadi kan kalau untuk kostumnya jadi 2 ya guys ya. Yang laki-laki itu Grey, yang cewek itu Lucy ya. Kalau menurut Mas Jul ya Lucy oke lah untuk kostum ya. Tapi kalau Grey yang jadi kostum agak gimana ya gitu menurut Mas Jul. Lebih bagus Natsu ya. Natsu itu pakainya lebih bagus lah ya untuk kostum ya. Itu sih menurut Mas Jul pribadi ya. Apalagi kalau yang Erza ya, Erza no armor ya, itu lebih bagus lagi ya kalau jadi kostum ya. Itu menurutnya Mas Jul gitu ya guys ya. Tapi sayang sekali di sini Fairy-nya yaitu 1 Natsu, 2 Wendy, 3 Erza ya. Jadi Natsu adalah api, Wendy angin, dan Erza adalah Holy ya guys ya. Untuk monnya ada Harpy dan Carla ya. Ini tadi Mas Jul mencoba untuk yang Harpy ya. Entah ini gimana gacanya, apakah otomatis kalau cewek itu menggunakan Carla atau cewek itu menggunakan Harpy, atau gacanya sendiri-sendiri karena atributnya beda ya guys ya. Atributnya beda, bisa dilihat atributnya beda. Jadi kalau yang Harpy atributnya itu menambah attack dan defense ya gitu ya guys ya. Jadi memang berbeda atributnya ya guys. Apakah gacanya ada 2 kali begitu ya guys ya? Mungkin saja ya. Jadi karena ini event collab kan monnya juga banyak ya gitu ya. Oke guys, di sini kita mencoba untuk monnya ya guys ya. Larinya sangat cepat guys. Oke, ini Mas Jul menggunakan akun alternatifnya Mas Jul ya. Untuk diwarnain gimana? Kalau diwarnain bisa nggak? Nggak bisa ya guys ya. Jadi seperti Rangga ya. Rangga pun nggak bisa diwarnain. Jadi kostumnya pun nanti nggak bisa diwarnain. Jadi karena itu adalah hasil collab, jadi harus murni dari aslinya ya. Jadi nggak boleh kita rubah-rubah. Jadi lisensinya itu harus dari aslinya ya guys ya. Tidak boleh kita modifikasi guys. Kalau yang untuk diwarna-warna tetap equip yang biasa bisa diwarnain ya guys ya, seperti rambut dan lain-lain. Itu kalau bukan yang dari event collab itu bisa ya guys ya. Oke, nanti kita bahas apa saja sih nanti yang kira-kira muncul, dan kita bahas tentang Fairy-nya ya guys ya. Yang jelas itu kalau untuk senjata itu nggak ada yang baru ya. Tadi Mas Jul coba lihat senjata itu nggak ada yang baru. Entah kalau nanti tanggal 31 atau tanggal 1-nya itu muncul yang senjata khusus Fairy Tail. Untuk notabene-nya Fairy Tail ya Mas Jul nggak tahu ya. Tapi untuk sementara belum ada ya guys ya. Tapi biasanya kalau muncul Fairy baru seperti itu ya pasti biasanya akan ada senjata atau apa ya guys ya yang baru ya guys ya gitu ya guys. Atau
Ada ingin nggak waktu collab Tensure itu apakah ada event gacha senjata atau enggak itu? Mas Jul agak lupa soalnya guys ya. Biasanya sih fokusnya ke Fairy ya gitu ya guys ya. Ini ada yang tanya ya guys ya, akunnya Mas Jul sudah sold out sudah ya. Ini sudah sold out akunnya Mas Jul yang di server 525 sudah sold out guys. Di sini Mas Jul makanya membuat konten dengan akun alternatif ya guys ya. Oke, pembahasan yang pertama itu adalah senjata ya guys ya. Gunner sendiri skinnya banyak sekali ya guys ya. Skinnya banyak sekali nih ya. Tapi dari skin banyak nggak ada yang merujuk ke Fairy Tail guys. Jadi Mas Jul sudah lihat-lihat, jadi belum ada yang merujuk untuk ke skin Fairy Tail ya guys ya. Jadi masih ke skin-skin yang lama guys, gitu guys. Lalu apa dari event ini kurang lebih totalnya 14 hari ya guys ya. Ya sepengetahuan Mas Jul 14 hari ya. Gitu ya. Saya ingatnya Mas Jul itu 14 hari. Jadi nanti kalau misal mau muncul di tanggal 1 itu berarti server yang hari pertama itu kurang lebih 553 ya untuk yang server awal muncul ya. Jadi kalau ada yang ingin bermain kejar event, nah lebih baik di server 552 atau 553 ya guys ya, menurut Mas Jul sih gitu ya guys. Karena kalau kita main di 555, ini sedangkan muncul tanggal 1, berarti kurang lebih kita akan telat 5 hari ya guys ya, gitu ya guys. 5 hari event itu ya sangat lumayan lah ya, untuk mengejar itu ya lumayan ya. 5 hari tertinggal event, apalagi bagi free player ya guys ya. Oke, kita kembali ke topik guys, untuk pembahasan tentang Fairy-nya ya guys ya. Oke, yang pertama adalah Natsu Dragnel ya guys ya. Ini MC-nya dulu ya guys ya. Di sini sudah itu adalah dia adalah api ya guys, memberikan skill aktif biasa ya guys, bukan skill ultimate ya. Itu AOE damage ya guys ya. Jadi dia memberikan AOE damage pada pukulan biasa ya guys ya. Jadi biasanya kan kalau Fairy kan hanya single target ya. Ini kalau untuk Natsu dia memberikan AOE damage ya guys. Jadi ke semua. Jadi misalnya ada 3 musuh ya 3 ya guys ya. Itu untuk skill aktif satunya ya guys ya. Atau skill biasanya ya, bukan ultimate-nya ya guys ya. Ini pun akan meningkat sesuai dengan bintangnya Natsu ya. Jadi kalau semakin levelnya tinggi bintangnya ya, maka semakin akan tinggi juga damage yang diberikan ya guys ya. Jadi ini hanya dari bintang 1 ya guys ya. Gitu guys. Jadi biasanya kan satu Fairy itu hanya single target ya. Tapi untuk yang ini kita menggunakan AOE. Ini jadi kalau bandingannya dengan Diablo dulu tidak memberikan damage ya, tapi memberikan hanya debuff ya gitu ya guys ya. Jadi Diablo itu memberikan silent ya, hanya memberikan silent dan tidak ada damage-nya ya gitu ya guys ya. Atau ada ya guys, Mas Jul agak lupa itu kalau Diablo. Oke, untuk skill pasifnya ya guys ya. Skill pasifnya itu saat diganti ke Natsu itu attack akan meningkat 1% ya guys ya selama 6 detik. Jika HP kita pribadi di bawah 50%, maka kita akan mendapatkan shield ya guys ya, shield atau perlindungan selama 30 detik ya guys ya, atau per 30 detik bukan selama 30 detik. Jadi skill ini akan aktif, skill pasifnya akan aktif selama 30 detik ya guys ya. Jadi cooldownnya adalah 30 detik. Jadi saat HP kita sendiri di bawah 50% itu dia akan mendapatkan shield ya atau pelindung ya gitu ya guys ya. Ini akan aktif selama per 30 detik ya guys ya. Lalu menambah attack 1% ya selama 6 detik ya guys. 1% dari mana? Dari total attack kita. Jadi kalau yang menggunakan Natsu semakin gede attack, maka semakin gede juga damage yang akan dihasilkan ya guys ya dari skill pasifnya Natsu ya. Itu menambahnya 1% lumayan guys. Misal 1 juta attack kita ya, 1 juta, 1%-nya 100.000 guys. Itu lumayan sekali ya guys ya, 100.000 ya guys. Itu bahkan baru level 1 ya guys. Bandingkan kalau bisa mencapai level bintang merah ya gitu ya. Oke, untuk ultimate-nya sendiri ya guys ya. Skill ultimate itu memberikan damage dan silent. Oke, ini jadi seperti
Diablo tapi tidak memberikan damage, hanya memberikan efek silent. Jadi ini sangat bagus ya guys ya. Jika HP lawan di bawah 50%, maka kita akan jadi fix critical terus serangan kita. Lalu bila HP sendiri di bawah 50%, critical itu akan menambah 20% guys. Jadi kalau kita menggunakan Natsu, HP lawan itu di bawah 50%, dan HP kita juga di bawah 50%, critical kita menambah 20% guys. Misal critical kita 100%, jadi menjadi 120%, dan pasti akan critical terus guys, gitu guys. Jadi dengan catatan HP lawan di bawah 50%, HP kita juga di bawah 50% guys. Jadi sama-sama di bawah setengah. Jadi ini untuk serangan fatal ya. Serangan fatal ini apalagi kalau dikombo dengan break atau fatality ya guys ya. Itu memberikan damage yang besar ya. Kalau untuk FF ya mungkin fatality itu yang memberikan damage yang besar sekali guys. Jadi semakin kita kritis maka damage kita juga akan gede ya guys ya. Semakin lawan juga ikut kritis, damage kita juga meningkat guys ya. Semakin lawan kritis kita akan fix critical, dan semakin kita kritis damage kita critical kita meningkat guys, gitu. Jadi sudah pasti critical damage kita meningkat guys. Oke. Untuk yang kedua, Dragon Slayer yang kedua itu adalah Wendy ya guys ya. Ini cewek ya guys ya. Kenapa nggak ini jadi kostum aja guys? Padahal kostumnya bagus ya, sekolah ya, anak sekolah ya. Oke. Untuk Wendy sendiri skillnya sama ya seperti Natsu ya, dia AOE damage ya. Jadi skill serangan biasanya dia AOE, jadi mengenai semua musuh guys, gitu guys. Jadi memang untuk yang collab sekarang sepertinya hampir AOE semua ya. Jadi serangannya hampir untuk semua itu AOE ya. Lalu untuk pasifnya ya guys ya, untuk pasifnya saat ganti job, ini bukan ganti ke Fairy Wendy-nya ya, jadi ganti job misal dari Lancer ke Meg gitu ya. Nah itu akan meningkatkan attack 2% dan defense 2% dan regen HP itu ya guys 6 detik ya guys. Jadi regen HP 6 detik, jadi meningkatkan attack 2%, defense 2% dan regen HP 0,2% ya guys ya selama 6 detik. Ini kalau level 1 ya guys ya, bisa dibandingkan kalau misal naik menjadi level 11 atau plus ya guys, atau pelangi ya guys ya, itu lebih OP lagi ya. Lalu skill ultimate ya guys ya, memberikan debuff ya guys, melemahkan segala jenis buff ya guys ya, atau bisa memberi efek lemah terhadap angin ya. Ini masih agak ambigu nih, melemahkan segala jenis dan memberikan efek lemah pada angin. Ini agak ambigu ya guys ya, masih kurang paham yang ini. Yang jelas dia memberikan efek lifestyle ya. Nanti apa yang dimaksud dengan melemahkan efek angin itu masih agak kurang paham ini. Apakah dia kalau ke FF yang lemah terhadap angin akan meningkat atau gimana, masih kurang paham. Atau yang kena serangan akan berubah menjadi lemah terhadap angin gitu ya guys ya. Jadi misal ada lawan usernya api, kena serangan Wendy, lalu dengan serangan itu memberikan debuff jadi lawan lemah terhadap angin, mungkin gitu juga bisa guys. Lalu lifestyle 10% ya guys ya. Jadi red vampirnya dia memberikan red vampir 10% saat serangan itu. Jadi serangannya 1 juta 10%, berarti kita akan dapat health point 100.000 guys, gitu guys. Jadi ini sepertinya lebih OP Natsunya ya daripada Wendy-nya, tapi Masjid juga kurang tahu ya. Lalu untuk Fairy Season sepertinya kalau tidak Wendy ya guys ya, atau Holy ya mungkin ya. Kalau kemarin kan Butterfly Orchid ya untuk season flowernya, Fairy flowernya. Kemungkinan season Fairy flowernya mungkin Wendy ya ini ya. Angin ya guys ya. Oke, yang terakhir untuk Fairy collabnya adalah Erza ya guys ya. Erza si Titanium ya guys ya. Titanium si Erza. Oke, kenapa Titanium? Dia menggunakan segala jenis armor ya guys ya. Kenapa enggak menggunakan yang no armor guys? Oke, kalau ini juga skillnya AOE damage ya guys. Jadi skill biasanya itu tetap AOE. Jadi dari ketiga-tiganya itu AOE damage ya guys ya. Jadi dari tiga-tiganya itu tidak ada yang hanya single ya. Jadi semuanya adalah AOE damage. Jadi tiga-tiganya menyerang guys ya. Untuk pasifnya saat berubah ke Erza itu dia akan memberikan tambahan damage 1% setengah. Misal ya, kita saat menggunakan slot satunya itu Natsu dan Eri, lalu slot 3-nya Erza dan
misal Diablo gitu ya guys, sama-sama atau Rose ya, itu jadi akan menumpuk stacknya ya, menambah 1,5% gitu ya guys ya, menambah damage-nya 1,5% ya guys ya. Jadi meningkatkan ya guys ya, dihasilkan itu skill RC-nya akan meningkat 1,5%. Jadi misal 1 juta 1 juta damage-nya Erza, dari 1,5%-nya berarti dia meningkat berapa guys? 1 juta 10%-nya 100.000, berarti kurang lebih 15.000 ya damage-nya ya. Oke, skill ulti-nya ya guys ya, hanya single target ya guys. Sayang sekali ini untuk skill ulti-nya itu single target ya untuk aktifnya. Bila hanya mengenai satu target itu maka damage akan ditambah 20% ya guys ya. Saat mengeluarkan skill, defense meningkat 30%, plus attack meningkat 10% dari defense. Jadi kalau kita mengenai targetnya hanya satu, itu kita akan menambahkan damage 20% guys. Tapi kalau tidak, itu akan menambahkan defense 30% ya guys. Lalu attack kita akan menambah 10% maksimal dari defense guys. Jadi berbeda dari Natsu ya. Jadi kalau yang Erza ini dia ke defense semakin gede maka semakin sakit damage-nya Erza guys ya. Tapi kalau untuk ke single target dia akan menambahkan 20% ya guys ya. Jadi ini sangat agak susah ya guys ya untuk menggunakan Erza-nya, nggak seperti Holy Land ya. Jadi dia fokus ke defense yang besar ya. Defense besar itu maka akan meningkatkan attack juga besar gitu ya guys ya. Tapi nggak tahu nanti dalam munculnya gimana ya guys. Ini kan hanya baru pembacaan dari skillnya ya guys ya. Jadi kalau skillnya dia hanya untuk satu orang, maka dia akan aktif dengan 20% ya guys ya tambahan damage-nya. Tapi kalau tidak, hanya meningkatkan defense-nya 30%, lalu attack total 10% dari defense. Jadi kalau defense-nya kita gede, kita besar defense-nya, misal 1 juta ya guys ya, defense kita 1 juta. Attack RC akan nambah 100.000 guys, karena 10% dari defense ya guys, gitu guys. Yaitu dari pembahasan Fairy yang akan muncul ya guys ya di collab ya guys ya. Jadi kurang lebih 2 hari lagi guys ya, antara tanggal 31 atau tanggal 1-nya ya guys ya. Mungkin tanggal 1 tengah malam sudah muncul ya guys ya. Jadi setelah tanggal 31 pukul 00.0001 itu akan muncul Fairy-nya ya guys ya, seperti waktu event collab ya, collab dari Tensura ya guys ya. Nah ini untuk kostum sendiri ya guys ya, itu adalah SS rank ya guys ya. Jadi ini seperti Benimaru yang seperti Mas Jul bilang, tidak bisa di otak-atik, diwarnain dan sebagainya ya guys ya. Lalu yang sedikit mengecewakan ya guys ya, untuk yang Grey ini kan identiknya kan nggak pakai baju ya guys ya, dia malah menggunakan jubah seperti ini, seperti bukan Grey aja ya guys ya. Ya mungkin sekian dulu guys untuk pembahasan event terbaru dari The Legend of Neverland ya guys ya. Dukung terus Mas Jul ya guys ya, dengan cara like, comment, dan subscribe ya guys ya. Bila ada yang tanyakan silahkan komen saja atau email ke Mas Jul guys. Oke guys, see you next time guys, bye bye.